atas kita, maka kita akan berdoa sebelumnya. Siapa yang memimpin nyanyi dan doa? Siapa untuk hari ini? Ya, ke depan. Terima kasih banyak. Baik, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, saya Bapak akan mengabsen kalian dulu sebentar. Pertama Paulus. Ya. Alicia. Ya. Alan. Ya. Alvin. Ya. Anderswan. Ya. Beatus. Ya. Celis. Ya. Darius. Ya. Eben. Erna. Oh, ada ya. Kaisal. Ya. Eni. Ya. John Andreas. Marcel. Merwin. Niat Ningsi. Ya. Nota Suasana. Ya. Robert Junius. Ya. Sixta. Ya. Firman. Sehat ini ketua. Sehat ketua. Ya. Ya, bagus. Sudah makan ketua? Ya. Krishna. Ya. Terus kon Bastian. Ya, nggak nampak ini si Bastian ini. Ya. Vista. Ya. Yordan. Ya. Rikian. Ya. Jackson. Ada Pak. Ya. Dan terakhir Celestin. Ya. Untuk sekretaris itu yang namanya Junita sama si Deni siapa si Erna jawab lagi, gak usah dipisah ya, karena mereka sudah pindah ya. Oke, kita lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan, saya mau dengar dulu kita bernyanyi lagu kita, lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Tahu kan? Tahu kan semua? Kita lihat videonya sambil kita bernyanyi. Berdiri semua biar ada semangat.
kenapa Bapak kasih dari Sabang sampai Merauke? Kita dari ujung Aceh, dari titik nol kemarin, masukkan titik nol dari Aceh sampai ke Merauke. Kita berbeda-beda. Ada yang kulit hitam, ada yang kulit putih, ada yang berbahasa daerah Nias, ada yang berbahasa Batak, Jawa, Papua. Tetapi kita tetap satu. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu. Baik, kita masuk ke pelajaran kita. Nah, pelajaran kita ada 3 yang akan kita pelajari hari ini. Pertama, bahasa Indonesia, kedua IPS, dan ketiga IPA. Ya. Ada 3. Bahasa Indonesia, IPS, IPA. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran kita, Bapak mau tanya dulu, sampai di mana dulu pelajaran yang sudah Bapak terangkan sebelumnya, ya kan? Betul tidak? Betul. Siapa yang tahu dulu pelajaran kita sebelumnya? Oh, ya, ketua. Betul. Tepuk tangan buat ketua dulu. Oh, sini sih, ya. Hak dan tanggung jawab. Hak Hak dan tanggung jawab. Kita sudah pelajari kan? Sudah. Terus tepuk tangan juga buat sini. Nah, berarti Bapak, siswa Bapak kelas 6 masih mengingat mata pelajaran sebelumnya. Berarti Bapak tidak mengulang lagi. Kita masuk langsung ke pelajaran kita. Nah, kita akan belajar. Pertama tadi Bapak bilang kita ada 3 pelajaran. Pertama dulu kita belajar bahasa Indonesia. Nah, kita masuk pada subtema 2, yaitu penemu dan manfaatnya, halaman 61 buka. Sudah dibagi semuanya, betul? Sudah. Cuma satu-satu, semuanya satu-satu dapat dulu. Ambil semua. Satu-satu dapat. Ambil, ya. Dia dapat satu-satu sama. Ya. Yang lain bantu lah, bantu. Ini apa? Ini bantu. Itu loh. Bisa video siya. Yang dia apa bantu-bantu, jangan dibantu-bantu. Ya, dapat. Ada lagi? Iya. Nah, ada satu yang Bapak ingatkan dulu. Saya tanya tentang pelajaran sebelumnya. Kita sudah belajar tentang teks eksplanasi kemarin. Siapa yang tahu dulu apa arti teks eksplanasi? Yang langsung ya. Ini masuk. Gusto nyo ba sila ini? Iya, betul. Tentang buat apa yang dalam suara. Nah, betul. Biar Bapak jelaskan. Bapak jelaskan ulang. Nah, ini kemarin sudah kita pelajari. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun fenomena sosial.
yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kita kemarin sudah pelajari. Nah, ini ada 4 ciri-cirinya. Sebentar. Ini ciri-ciri kedua. Nah, ini ada 4. Pertama, 1. Faktual. Artinya teks eksplanasi yang memuat informasi yang nyata dan benar adanya. Berarti tidak boleh bohong, tidak boleh hoax, ya. Tidak boleh membuat berita-berita asal sudah atau informasi-informasi yang asal sudah. Kedua, bersifat keilmuan. Teks eksplanasi membahas fenomena yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Misalnya, gempa bumi dikaitkan dengan ilmu geografi atau aksi demonstrasi yang dibahas dari sudut pandang ilmu sosial. Nah, ini tentang bersifat ilmu, keilmuan, berarti tentang pengetahuan kita. Nah, dibahas tentang pengetahuan, tetapi pengetahuannya bukan asal sudah, itu sudah diteliti, sudah masuk, sudah disahkan oleh beberapa organisasi atau disahkan oleh pemerintah begitu. Nah, ciri-ciri ketiganya, nah ini informatif. Teks eksplanasi bertujuan untuk memberikan informasi tanpa mempengaruhi pembaca. Tidak pengaruhi. Nah, masuk tidak pengaruhi jauh. Ingat, teks eksplanasi hanya menjelaskan proses terjadinya suatu kejadian, bukan untuk membujuk siapapun. Ya. Jadi dia akan menyusun, contohnya dia kalau dia berita, dia akan susun secara mendetail dari yang kecil sampai ke yang besar. Nah itu. Keempat, ciri-cirinya membahas hal-hal yang bersifat umum. Dan teks eksplanasi menjelaskan peristiwa yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari contohnya, sekarang kan musim durian, ya kan? Betul tidak? Nah, pasti kita ceritakan sama kawan-kawan kita. Kalau kita sudah ke pokok durian tadi malam, ya kan? Tadi malam saya sudah ke pokok durian, cari durian, ya kan? Betul tidak? Nah, saya dapat ada 5, harum sekali, ya kan? Nah, sudah saya makan satu dan sangat enak, ya kan? Berarti itu tidak bohong. Dia ceritakan, saya berangkat dari rumah sampai ke pokok durian. Nah, ini tentang ciri-ciri keempat. Nah, kita masuk ke pembelajaran kita. Apa kaitannya ini? Teks eksplanasi dengan pembelajaran kita. Itu ada judulnya di halaman 61. Apa judulnya itu? Kotak ajaib. Kotak ajaib. Nah, Bapak berikan 3 menit untuk membaca dalam hati. Nanti Bapak tanya, apa kaitan ini teks eksplanasi dengan si kotak ajaib? Oke? Silakan, 3 menit saja. Tidak ada langsung. Kenapa berdua-dua? Bercukupkan satu.
Recep. 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 Wah, itu sekali. Moving lagi. Wah, itu sekali. Oke? Sudah? Nah. Sudah ya. Nah. Tadi sudah Bapak mengatakan bahwa di bacaan itu ada kaitannya tentang ciri-ciri teks eksplanasi. Ya? Tentang eksplanasi lah. Nah, di situ di bacaan itu, di kotak ajaib itu berarti dia sudah memberikan informasi, menjelaskan informasi tentang penemu dari kotak ajaib, alias namanya televisi. Nah, televisi. Siapa yang punya tuh televisi di rumah? Berapa orang? Anak-anak tinggi-tinggi. 1, 2, 3, 4. Kenapa tua? Ada tidak? Angkat tinggi-tinggi. Hanya anak tua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang. Berarti yang lain belum ada televisi. Tapi sudah pernah lihat televisi kan? Sudah. Siapa yang belum pernah melihat televisi? Tidak ada. Saya yakin tidak ada. Pasti semua sudah melihat. Iya kan? Bentuknya kotak. Iya kan? Betul tidak? Nah, berarti dia dalam bacaan itu dia telah menjelaskan. Nah, kita lihat. Ini ciri-cirinya pertama. Teks eksplanasi memuat informasi yang nyata dan benar. Itu nyata. Yang menemukan televisi itu adalah siapa dalam buku itu? John Logie Baird. Nah, itu John Logie Baird. bukan John ini ya. Dan bukan John ini, ya. Bukan John kita, ya. Tetapi John Logie Baird. Nah, dia lahir di mana? Di Skotlandia. Tanggal berapa? 13 Agustus 1888. Berarti dia sudah merinci. Dia lahir di mana? Tanggal lahirnya di mana? Kotanya di mana? Ya kan? Tapi ini sudah termasuk ciri-cirinya. Bersifat keilmuan. Nah, ini bersifat keilmuan tentang televisi. Ya kan? Iya. Nah, ketiganya, teks eksplanasi bertujuan untuk memberikan informasi tanpa mempengaruhi pembaca. Nah, memberikan informasi kita tidak tahu. Contohnya listrik. Siapa penemu listrik? Michael Faraday. Jadi kita dikasih informasi. tapi kita tidak dipengaruhi tentang ini. Kita tidak dipengaruhi tentang bacaan ini. Nah, contohnya, kenapa itu kalau dipengaruhi? Contohnya kita dipengaruhi. Ini, beli ini. Bukan reklame, bukan iklan. Ini ada sampo, bagus samponya. Kalau sekali dituangkan semuanya rambut akan keriting, ya kan? Berarti kita dipengaruhi. Nanti saya beli sampo itu biar keriting rambut saya, ya kan?
Betul tidak? Ini tidak kalau teks eksplanasi akan mempengaruhi pembaca. Dia ciri-ciri keempat membahas hal-hal yang bersifat umum. Teks eksplanasi menjelaskan peristiwa yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini dalam kehidupan sehari-hari ini TV ini ada dalam keluarga kita, ya kan? Betul tidak? Betul. Bagi yang punya, tapi yang tidak punya berdoa-doa supaya punya. Tapi saya tahu kenapa tidak punya, karena listrik belum masuk, ya kan? Betul tidak? Coba kalau listrik sudah masuk, coba kalau pemerintah sudah apa listriknya, ya kan? Pasti semua dibeli TV. Ayo John, pasti beli TV, betul? Betul. Nah, kemudian nanti kota-kotanya ini si John Bayer, John nama saya ya kemarin, ya kan? Yang menemukan TV ini. Tapi sebenarnya bukan John kamu, ya kan? John orang Skotlandia. Nah, kita itu tentang bahasa Indonesia. Nah, di dalam bacaan itu ada beberapa kalimat efektif lagi, ya kan? Dan yang efektif. Kemarin kita sudah belajar tentang kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Saya mau tanya satu saja. Yang mana atau sebutkan dalam bacaan itu siapa yang bisa? Yang menyebutkan kalimat yang efektif. Satu saja kalimat dalam itu. Saya tidak, tunjukkan kan? Kita. Saya bisa? Ya. Pengaruhnya Pak sangat banyak. Bukan itu. Bukan. Kalimat efektif. Saya bisa. Kalimat efektif. Baca paragraf 1 kalimat 1. Baca. Saya mau dengarkan dulu semua yang membaca ini. Paragraf 1 kalimat pertama. Nah itu termasuk kalimat efektif. Tidak ada kata baku di dalam itu, tapi kalimat efektif. Ya, sudah. Nah kita masuk ke IPS. Saya mau tanya lagi, itu tentang bahasa Indonesia, ya kan? Nah apa kaitan bacaan ini di IPS? Saya mau tanya dulu. Satu, pertanyaan saya. Apa pengaruh televisi terhadap kehidupan kita? Saya bisa. Oh, iya. Pengaruh Pak sangat banyak. Salah satunya mendapatkan informasi dari luar daerah. Mendapatkan informasi dari luar daerah. Betul. Tepuk tangan buat saya dulu. Oh, ini hebat siapa? Faisal. Oke, apa Faisal? Mendapatkan ilmu pengetahuan. Betul. Tukang buat. Saya mau buat dua pertanyaan lagi. Pertanyaan kedua. Bagaimana cara kita menyikapi banyak dan beragamnya informasi yang berasal dari televisi? Siapa yang? Saya Pak. Siapa? Si Islam. Menambah pengetahuan dan menambah wawasan. Betul. Tepuk tangan buat. Nah, pertanyaan terakhir ini. Bagaimana dampak positif dan dampak negatif televisi terhadap kehidupan masyarakat? Siapa yang bisa? Siapa? Ya, si James ya. Dampak positifnya memang iya betul, duduk. Ya, betul, betul bos ya. Berarti ini televisi
sini sangat berpengaruh, ya kan? Sangat berpengaruh. Nah, nanti saya jelaskan. Kita lihat dulu ada video yang akan Bapak tampilkan. Tolong diperhatikan. Nah, pertama adalah ini, ya kan? Ya, itu ada kucing. Ya. Halo teman, Dengar. kembali lagi di channel Sang Penemu. Sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan tombol notifikasi agar nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Wah, terima kasih telah sudah subscribe channel ini. Langsung saja masuk ke pembahasan selanjutnya. Sang Penemu televisi. Kalau bisa Di era dicatat. modern sekarang ini, televisi bisa dibilang merupakan barang wajib yang harus ada di setiap rumah. Hal ini tidak lepas dari kebutuhan akses informasi maupun hiburan yang begitu dirasa penting oleh setiap orang pada saat ini. Walau begitu, pernahkah terlintas di benak kita untuk mengetahui siapakah penemu dari televisi itu sendiri? Nah, kali ini sang penemu akan membahasnya. John Logie Baird, seorang pria yang lahir di Skotlandia pada tanggal 13 Agustus tahun 1888. Pria ini yang pertama kali menemukan teknologi mutakhir yang sangat digandrungi di masyarakat pada era ini. Pendidikan teknik yang ia tempuh dihabiskan di dua kampus, yaitu Glasgow University dan Technical College Royal. Hidup di era Perang Dunia I memaksanya untuk ikut wajib militer guna membantu negaranya berperang dengan negara lain. Namun, karena kesehatannya yang buruk, ia akhirnya diposisikan sebagai insinyur listrik. Selepas melalui wajib militer, ia pun beralih menjadi seorang amatir profesional yang bekerja untuk kepentingan tertentu selama itu menguntungkannya. Hal ini ia tempuh karena ketika sudah tidak lagi di militer, ia tetap butuh untuk menafkahi dirinya dan keluarganya. Pada fase hidup berikutnya, John Baird memilih untuk memfokuskan diri pada dunia elektronik. Apalagi setelah mendapati gelombang demonstrasi radio yang ditemukan oleh Guglielmo Marconi, ternyata bisa digunakan untuk mengirim sinyal audio. Baird percaya bahwa dari sinyal yang sama itu, manusia juga bisa mengirim sinyal visual. Maka, ia pun memulai impiannya itu dengan membuat sebuah desain. Selanjutnya, desain yang dibuat oleh Baird merupakan sebuah perangkat yang dinamakan Nipkow-Disk. Nipkow-Disk merupakan satu desain disk tiruan yang telah dibuat sebelumnya oleh seorang ilmuwan bernama Paul Nipkow pada tahun 1884. Desain ini sendiri pada dasarnya adalah satu perangkat yang terbuat dari disk karton dengan beberapa lubang persegi yang terletak dengan posisi spiral. Disk ini pada desainnya apabila disatukan dengan photostat cell dan berputar, ia akan mampu memindai area terang, gelap, dan bisa mengkonversi informasi menjadi suatu sinyal listrik. Jika disk ini disinkronkan dengan disk kedua, maka ia akan menerjemahkan sinyal menjadi suatu gambar visual primitif. Baird mengadopsi ide Nipkow dengan suatu tambahan yang membuatnya satu langkah lebih jauh. Baird mengembangkan sistem dengan membuat sinyal menjadi bisa dikirim melalui gelombang elektromagnetik, tidak lewat kabel sebagaimana umumnya teknologi kala itu. Walau masih dalam proses pengembangan,
ide penemuan Bayer ini hanya mendapatkan sedikit dukungan keuangan. Hal ini terjadi karena sebagian besar investor menganggap ide Bayer sebagai hal yang kurang menguntungkan kala itu. Perjuangan Bayer dalam kondisi yang sulit berlangsung hingga ia berusia 35 tahun. Untuk mengampu biaya hidupnya sehari-hari, ia bekerja sebagai penjual sepatu dan salesman silet. Dari penjualannya itu, ia mendapatkan uang hanya untuk membayar makanan, tempat tinggal, dan sisanya untuk perlengkapan mekanik. Karena sulitnya ekonomi, tidak sedikit dari prototipe untuk penemuannya dijadikan sebagai barang keperluan rumah tangga. Sebut saja kue kaleng, jarum rajut, lampu sepeda, bahkan strip. Di tahun 1923, dia mulai berusaha mengotak-atik mesin untuk mentransmisi gambar dan suara melalui radio. Tidak lama setelahnya, ia sukses mengirim sebuah citra kasar melalui transmitter non-stabil pesawat penerima yang ketika itu masih berjarak beberapa meter. Ida yang begitu gembira ketika itu segera mengajak seorang anak muda yang tinggal di lantai bawah kapalnya untuk menjadi orang pertama yang gambarnya masuk ke dalam televisi. Wah, asik sekali ya. Dari peristiwa itu, sosok John Bayer mulai menjadi semakin terkenal dan dipercaya oleh investor-investor. Mereka sangat membantu penemuan John Bayer ke depannya, terutama melalui biaya-biaya yang diberikan padanya. Pada akhirnya, Bayer meninggal di Beckhill-on-Sea, East Sussex, Inggris, pada tanggal 14 Juni 1946 pada umur 57 tahun. Nah, itulah teman sang penemu televisi. Jangan lupa ditonton terus video-video sang penemu banyak ilmu. Dadah! Ada juga bilang. Ada. Oke. Nah, itu video tentang penemu televisi. Nah, sebentar dulu ya, biar saya berikan. Nah, apa kaitannya? Tadi sudah Bapak katakan. Apa kaitan itu televisi? Lihat dulu. Nanti menulis. Apa kaitan televisi dengan IPS? Nah, ini buktinya. Itu kaitannya. Semakin hari, semakin berubah zaman. Televisi yang kita lihat tadi, yang bentuknya kotak-kotak, ya kan? Mana itu? Nah, bentuknya kotak-kotak. Sekarang televisi sekarang sudah tipis, ya kan? Betul tidak? Nah, ada yang itu disebut, kenapa dia disebut kotak ajaib? Karena dibentuknya dulu itu kotak. Nah, berubah zaman. Nah, ini berubah bentuknya juga. Bukan dia kotak lagi, dia persegi panjang, ya kan? Tipis. Sekali jatuh pecah. Tetapi TV yang dulu, yang lama, kalau jatuh cuma kotaknya yang pecah, tetapi kabelnya tidak pecah. Bapak juga pernah ada kemarin di TV. Masih ada itu TV, tapi dia besar, panjangnya 1,5 meter kalau nggak salah. Masih ada di rumah Bapak. Kalau mau dibeli barang semua, ya kan? Atau dipamerkan itu. Masih ada itu saya punya di rumah. Nah, berubah zaman. Nah, ini kaitan dengan pelajaran kita IPS.
dari bahasa Indonesia. Ini televisi berubah zaman terus. Nah, informasi dalam televisi juga berubah. Orang yang kita lihat juga berubah. Nah, dulu film ada yang di televisi waktu kecil Bapak itu ada film namanya Power Ranger. Ya, bakal dengar itu. Masih ada itu. Nah, kalau Power Ranger itu, kalau dia naik kereta, karena ada keretanya itu. Nah, hitam, cuma hitam, nggak berubah warna. Sekarang di televisi sekarang itu berubah warna dari hitam menjadi ada yang biru, ada yang kuning, dan Power Ranger itu banyak sekarang, bukan hanya satu, ya kan? Nah, kalau Power Ranger yang Bapak tonton dulu itu warnanya cuma satu apa keretanya, dan orangnya pun 5. Sekarang banyak, ada yang 10, ada yang 15, ya. Dan berbeda-beda warna kalau baju aku mereka pakai. Nah, tetapi dulu di Bapak itu hitam putih, tidak ada warna, ya. Tapi sekarang sudah berwarna, berubah zaman, televisi berubah zaman, ya. Nah, itu tentang kaitan tentang pelajaran kita tentang IPS dan bahasa Indonesia. Sebelum kita masuk ke pelajaran IPA, Bapak sudah jelaskan tadi tentang teks eksplanasi. Nah, saya mau lihat sampai di mana itu pemahaman kalian tentang teks eksplanasi dan kalimat efektif yang ada dalam pelajaran kita atau di bacaan penemu dan manfaatnya atau bacaan singkat ajaib. Nah, saya mau lihat kalian tulis itu mana saja di paragraf itu kalimat efektif. Ini kelompok 1, itu paragraf 1. Kelompok 2, itu paragraf 2. Kelompok 3, paragraf 3, dan kelompok 4, itu paragraf 4. Nah, tulis itu mana kalimat efektif di situ. Ya, sekarang nanti satu-satu orang ke depan. Nanti kita tempel di sini. Ya, ini ada kertas tadi sudah Bapak bagikan kan? Mana kertas sampai? Nah, ya. Kalian tulis. Tulis namamu, siapa yang catat di sini? Tulis. Terus. Tulis namamu dan tulis jawabanmu. Paragraf 3. Ya. Tulis namamu ya, namamu. Yang ini. Terus nama ya. Ya. Kalian kelompok 4. Ya. Sudah. Dia buka. Dia buka. Udah. Dia buka.
Bu, mamaku. Udah saya tutup tadi Bu. Karena lokal sebelah ribut lagi terganggu. Iya Bu, iya Bu. Oke, Bu. Kalian bantu kawan kalian, jangan sampai lihat ini saja. Ya kan? Itu namanya kelompok. Kalian bantu. Nah, apa yang kamu tulis? Nah, tulis itu dulu. Pak. Sudah siap. Saya sudah siap. Tunjuk tangan. Saya sudah siap. Ya, kelompok dua sudah siap. Nah, kelompok dua kita tempel di depan ya. Biar kita nampak kecerdasan kita. Ayo. Udah kau tulis nama kawan-kawanmu? Pas ini, biar kita tempel. Ini, udah. Kelompok 3, belum. Kelompok 4, jangan lupa nama-nama kawan ya. Jangan lupa, kita itu nanti lagi kita pakai lagi. Sudah, sini. Saya sudah tempel. Sudah ya. Kau sini. Pegang dulu lah. Jangan ribut, jangan besar suara.
Iya. Ini tugas kelompok. Setiap kelompok. Nah, lihat ke depan. Tugas kita sudah, tugas kelompok sudah. Nah, sudah kita jawab. Kita baca dulu kelompok 1. Mana kelompok 1, kelompok 2. Ini kelompok 3, ini kelompok 4 ya. Nah, kita lihat ya. Ini dulu kalimat efektif adalah kalimat yang dapat dipahami oleh orang lain dengan mudah. Baik itu dalam bentuk tulis maupun lisan. Nah, kita lihat apa jawaban kita benar atau tidak. Kelompok 1. Tadi sudah Bapak jelaskan, itu dari kelompok 1 itu paragraf 1 kan. Dia mencari kalimat efektif. Baik mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Yorey Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Bapak tanya, kalian memahami, mengerti dulu yang mereka jawab ini? Mengerti, berarti ini termasuk kalimat efektif. Berarti jawaban dari kelompok 1 betul. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita lihat jawaban kelompok 2. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Berarti dia sudah memberikan informasi, memberikan kalimat yang mudah kita pahami. Berarti sudah kita pahami, kita jawab. Berarti jawaban kelompok 2 benar. Kebetulan. Untuk kelompok 3, sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam, putih atau berwarna. Nah, betul. Itu jawabannya betul. Kalimat efektif. Nah, kita memahami dari kalimat tersebut. Mana kelompok 3? Oh iya. Tentang juga buat kelompok 3. Kita lihat kelompok 4. Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani, ya kan? Yaitu tele artinya jauh dan bahasa Latin visio artinya penglihatan. Sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Betul. Tepuk tangan kelompok 4. Itu tentang kalimat efektif. Nah, itu sudah kita masuk ke IPS. Kita masuk ke IPA sekarang. Ini ada barang elektronik di depan Bapak ini, ya kan? Dia hidup karena kenapa? Dia menyala karena kenapa? Karena apa? Listrik. Karena listrik. Berarti televisi itu, ya ini apa itu? Televisi itu hidup karena ada listrik. Kemarin kita sudah belajar sedikit tentang rangkaian listrik, ya kan?
Berarti dalam televisi itu ada dua rangkaian. Rangkaian apa? Rangkaian paralel dan rangkaian seri. Nah, pada kesempatan ini kita akan merangkai. Itu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, tadi Bapak sudah bagikan bahan-bahan di atas meja kalian semua, ya kan? Ada baterai, ya. Ada baterai, ada saklar. Kenapa ya? Bersambung-sambung, ya kan? Ingat, ini saklar, ini kabel. Nah, ada bola lampu. Nah, ada dudukannya, ya kan? Ada dudukannya. Nah, bola lampunya ada dua. Nah, nanti saya akan memperlihatkan video. Itu ada rangkaian paralel dan rangkaian seri. Kita menonton bersama sambil mempraktekkan. Apa itu? Kita menonton sambil kita praktekkan cara merangkai rangkaian paralel. Nah, rangkaian seri nanti itu ada kotak-kotak ini, kardus. Nanti kita tempel di atas ini. Rangkaian serinya saja. Kalau rangkaian paralel tidak usah. Ya. Nah, kita akan lihat cara pengerjaan rangkaian paralel. Nah, perhatikan sambil merangkai. Nah, kalian rangkai. Buat rangkaian seri dan paralel dengan bahan ini. Ada kardus. Ya, lihat. Kabel berukuran 1 meter, saklar seperti sekarang, dua buah bahan kecil, dua buah dudukan besar, dan dua buah besar dudukan besar. Langkah yang pertama, siapkan kabel sepanjang 1 meter, lalu gunting bagian ujungnya, dan bagi kabel menjadi bulat. Selanjutnya, kita dapat bagi kabel menjadi 4 bagian. Ini ya. Lalu ambil salah satu kabel, gunting bagian ujung kabelnya, dan sampai habis ya. Lalu putar agar bagian ujung kabel dapat terpisah dengan tenaganya saja. Seperti ini. Lakukan pula dengan sebagian kabel lain. Jika sudah, Ya, ini rangkaian paralel ya, tidak kesana. Sudah dipasang dudukannya, lampunya sudah. Nah, yang satunya ada yang tidak apa? Dia nggak usah lagi. Nanti kita sambung lagi. Sudah? Nah, itu masukkan tali ke dudukan lampu. Sudah? Sudah. Itu yang satunya seperti begini. Nah, begini. Sudah? Sudah? Lihat dulu. Lihat di atas. Nanti jangan sambung dulu di saklar. Jangan sambung, lihat bentuknya itu. Nah, salah itu lah. Nanti ini, jangan gabung dulu ini. Nanti gabung. Awas dulu, awas dulu. Bentuknya seperti begini dulu. Awaskan ini dulu, awaskan. Kan begitu. Ini salah. Yang kita buat rangkaian paralel, bukan rangkaian seri. Awaskan. Awaskan dulu. Nah,
Masukkan dulu. Baru ini tali ini. Ya, itu ada 2 tali di samping-samping. Ya kan? Nah, ya. Ya, begini dulu. Nah, kan udah. Ya kan? Mana? Ya, begini dulu. Awas ini. Udah? Udah? Sudah? Ya, yang itu lah. Nah, lagi. Yang sambung. Ya, sudah. Nah, kita lanjutkan videonya. Lihat ya. Perhatikan baik-baik videonya. Nah, Oke, sekarang bisa bentuk satu kabel yang sudah dibuka penutupnya dan masukkan ke dalam kabel. ya. Pasang tali satu di saklar, satu saja. Di saklar dulu. Nah, udah. Nah, ini udah. Ini pasang di sini. Ya, satu. Satu dulu, satu. Ya. Satu saja. Ini satu mana yang satunya? Nah, pasang. Pasang ya. Sudah dipasang di saklar. Jangan ganggu bolanya dulu. Jangan diganggu bolanya. Sudah kan? Sudah kan, Pak? Satu dulu. Ini udah. Kelompok 3 udah. Ya. Ini? Udah. Ya. Kita lanjutkan ya videonya. Nah. Sepertinya Ya. Gabungkan. Nah, itu. kan juga kabel. Nah, itu ujung kabel. Bukan itu. Ini. Kamu gabungkan terus dengan ini. Ya. Jadi 3 dia nanti begini. Ya kan? Nah. Ya. Coba. Sudah? Nah, kamu gabung? Kenapa dia? Ini cuma 3, ini lagi, 1 lagi. Gabung. Kamu kan 3 aja. Kenapa? Ini kan cuma 1 yang saya suka. Nah, jangan pegang dulu. Jangan ganggu. Coba lihat. Nah, ini kan kamu gabungkan ini dulu. Dengan kali ini 3. Ya kan? Coba lihat. Nah, jangan pegang. Dah? Nah, jangan pegang dulu. Dah? Siap. Dah? Jangan pegang. Jangan dilanjutkan. Mudah. Ya. Kita lanjutkan videonya, lihat. Ya, cara dipisah. Nah, lihat hasilnya. Ya, udah. Nah, itu hasilnya. Nah, ini hasilnya. Ya kan? Persis tidak? Lihat dulu. Lihat dulu. Ya. Ya, karena sudah kamu gabung. Sudah? Nah, kita lanjutkan videonya lagi. Oke, selanjutnya kita siapkan lagi Kabel. Ya. bagian kabel dapat terpisah di bagian. Nah, Lakukan ketiga. disatukan. Lihat, satukan. Satu kabelnya. Betul. Ya. Coba apa lihat? Ya. Ya, pas. Ini dia kamu gabungkan. Kasih yang di sini satu kabel lagi ya. Satu. Habis.
Sudah? Sudah? Sudah kan? Jangan hidupkan dulu. Nah, kita lanjutkan videonya. Nah ini. Nah. Nah, baterainya kita lem. Ada yang sudah lem tadi kan? Yang mana? Nah itu. Ini nah. Kalian baterai kalian kita lem dulu. Sini. Pegang. Itu kelompok 4 sudah kan? Sudah? Iya. Kelompok 4 sudah. Nah, sambungkan itu kan ada, ya kan? Sambungkan kutub positif dan kutub negatif. Tempelkan. Iya. Iya, lem. Iya, enggak. Tempel dulu, nanti kita lem. Coba dulu. Hidup tidak? Nah, pegang dulu ya, pegang. Coba hidupkan dulu. Saya lihat kalau hidup. Mantap dengan suara. Kalau hidup ini. Sudah? Di situ bikin. Nah, itu hidup. Coba. Nah, hidup. Nah, sudah lihat itu. Nah, sudah? Kita lem dulu. Ya kan? Berarti kulitnya udah rusak, ya kan? Tangannya sudah rusak, tetapi bola lampunya tetap hidup, ya kan? Nah, hidup lagi. Oh, ini udah lekas. Oh iya. Berarti itu karena belum pas baterainya dalam. Sudah? Sudah.
Kira aja. Ya, sudah. Nah itu tentang rangkaian paralel. Kenapa dimatikan? Nah, coba lihat. Itu kan ada bola lampu 2. Kalau kita awaskan bola lampu yang satu, maka tetap hidup yang satu. Dia itu udah mati, tetap hidup. Nah ini hidup. Nah bola lampunya sudah Bapak awaskan. Ya kan? Coba awaskan satu di situ. Awaskan bola lampunya. Coba lihat. Hidup? Hidup yang satu? Terserah mana saja. Nah, hidup kan? Nah, itu tentang rangkaian paralel. Nah, kita lihat bagaimana tentang rangkaian seri. Kita lanjutkan ya. Nah, ini rangkaian seri. Nah, kita awaskan dulu. Tapi pola lampunya jangan diawaskan ya. Tunggu, lihat. Perhatikan videonya. Lihat ke depan. Ini tentang rangkaian seri. Nah, berarti kabel antar bola lampu itu disambung, lihat bentuknya. Kabel dengan kabel. Yang ini masuk ke sini. Coba. Kenapa? Ini. Kabel ini. Ini kabel ini masuk ke wire. Ini masuk ke sini. Yang ini nanti awaskan ini. Nah, ini satu masalah ini. Awaskan dulu. Coba perhatikan. Yang lain menulis langkah-langkahnya ya. Ya kan? Yang lain menulis langkah-langkahnya, yang lain juga itu dibagi tugas itu mempraktekkan. Nah itu, ini hasilnya. Nah baterainya kita sudah apakah? Nah ini.
sudah? Coba, hidup atau tidak? Coba, jalan. Hidup. Sudah, dua. Nah. Sudah. Coba, hidup lagi. Jalan. Coba, hidup. Hidup lagi. Nah, hidup. Sudah. Hah? Cuma ini yang hidup. Coba. Sudah, hidup. Nah, hidup. Nah, itu kan? Tetapi warnanya redupan, tidak cas seperti tadi, ya kan? Nah, coba kalian awaskan bola lampu yang satu. Pasti mati. Nah itu beda dengan bola lampu yang satu tadi. Kita di rangkaian paralel, kita awaskan, tetapi hidup, ya kan? Nah, karena semua satu arus. Nah, itu coba kalian tulis langkah-langkahnya ya. Kalian tulis langkah-langkahnya itu ada lembaran percobaan, ya. Sudah? Sambil kita jalankan itu laporannya ditulis, ya. Ada yang sudah siap? Ada yang sudah siap? Ada yang sudah siap? Laporannya? Laporan. Apa itu? Oke. Bocor tapi banyak dark spot. Yang lain gak efektif. Coba nih Grand Super Test. Sudah? Bagaimana laporannya? Tulis nama kalian ya, nama kelompokmu.
Oke. Baik. Siapa yang sudah siap? Laporannya? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Siapa? Sudah siap nomor 1? Sudah? Sudah? Sebentar lagi. Nomor 2? Sebentar lagi. Masih dikerjakan. Sudah? Kalian sudah siap? Ya, kelompok 2 sudah siap. Coba baca dulu hasil laporan tentang percobaan tadi. Ke depan, ke depan. Dengarkan baik-baik, dengarkan baik-baik. Lihat ke depan semua dulu. Nanti dipegang semua itu alat-alat kita itu. Ya. Dengarkan suara ya. Pertama-tama kabel listrik dibagi menjadi 2 bagian. Baca dari atas, ya kan? Ya. Itu nama percobaan apa? Nama percobaan rangkaian seri, rangkaian paralel. Tujuan percobaan dengarkan kenapa banyak suara. Satuan 1-2, kabel listrik sebelumnya, baterai 2-2, langkah kerja, rangkaian paralel. Pertama-tama kabel listrik dibagi menjadi 2 bagian. Bagian warna merah dan bagian warna hitam. Kedua, ujung kabel listrik dilepas. Ketika bola lampu dipasang pada lampu dipasang sampai ke atas. Selanjutnya kabel listrik yang sudah dikupas dimasukkan di dalam indukan lampu dan begitu juga dengan menjadi 2 bagian. Selanjutnya kabel listrik yang telah dimasukkan pada saklar. Salah satu kabel yang telah dipasang di indukan lampu dan saklar ke atas. Ujung kabel yang melaju pada indukan lampu disatukan pada satu kabel yang telah dikupas dan disatukan. Ujung kabel yang lain pada saklar ditempelkan pada tutup positif baterai yang begitu juga ujung kabel yang telah disatukan pada lampu ditempelkan pada ujung baterai dan bola kedua bola lampu hidup. Dan bila bola lampu di awal sadar ditemukan lampu, maka bola lampu yang lain akan mati. Rangkaian seri. Pertama-tama kabel listrik dibagi menjadi 2 bagian. Bagian warna merah dan bagian warna hitam. Kedua, ujung kabel listrik dikupas. Ketiga, bola lampu dipasang pada dudukan lampu, dipasang sampai tidak lepas. Selanjutnya, kabel listrik sudah dikupas dimasukkan di dalam dudukan lampu dan begitu juga dengan masukkan dari 2 bagian. Salah satu dimulai dari kedua dudukan bola lampu disatukan dan selanjutnya salah satu ujung kabel yang telah dikupas disatukan pada salah satu kaitan saklar dan ujung saklar disatukan pada baterai ujung hidup. Ujung saklar yang satu disatukan pada kabel yang lain dan ujungnya ditempelkan pada titik positif. Maka kedua lampu hidup. Kesimpulan, pada rangkaian paralel lampu lebih terang, sedangkan rangkaian seri lampu kurang terang. Cara kerja pada rangkaian seri lebih cepat daripada cara kerja rangkaian paralel. Ya, tepuk tangan buat kelompok 2. Nah, betul. Itu tepat sekali laporannya. Berarti itu rangkaian paralelnya sudah diaturnya, sudah disusunnya dengan bagus. Langkah-langkah kerja yang sudah bagus. Dan untuk kelompok yang lain, itu kumpul dulu laporannya. Kumpul laporan biar Bapak nilai nanti. Ya. Sini.
hasilmu. Iya. Iya. Nah, itu saja dulu pelajaran kita hari ini. Berarti si kotak ajaib ini sangat berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Sangat berpengaruh. Dia berpengaruh dari sosial budaya, kehidupan sehari-hari kita. Begitu juga tentang IPA, itu tentang listrik. Jadi si kotak ajaib ini sangat kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, Bapak tanya. Ini tadi saya mau tanya dulu satu orang saja sama si apa itu? Si Merlin. Ini yang terakhir, ini ada dua rangkaian yang kita kerjakan. Rangkaian apa yang kita kerjakan ini? Rangkaian seri dan rangkaian paralel. Betul, rangkaian seri dan rangkaian paralel. Untuk selanjutnya akan kita pelajari tindak lanjut pelajaran kita ini pada pertemuan selanjutnya. Demikian saja dulu pelajaran kita pada hari ini. Maka sebelum kita tutup, mari kita bernyanyi dulu bersama. Judulnya Guruku. Sudah pernah dengar ini? Ya, berdiri semua. Kenapa saya kasih nyanyi ini? Biar nanti ilmu yang sudah Bapak sampaikan akan tetap kalian ingat, dan tetap kalian ingat juga Bapak Ibu guru yang telah mengajarkan kali. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, tadi kita sudah mulai dari awal kita berdoa, maka kita akan tutup berdoa juga. Berdoa saja. Siapa yang memimpin? Ya, Simeri. Berdoa saja. Ini depan. Yang pertama, Mari kita bersatu dan berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih atas pertolongan kepada kami mulai dari
demikian saja dan bentar lagi kita akan istirahat. Sudah bisa bro. Bisa bro. Iya. Halo Bu.